Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmanatian, SPD MSN, dosen di program studi S1 Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT pada unsur pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu pameran seni rupa yang di dalamnya terdiri dari delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Untuk memperjelas penjabaran, saya akan bagi dalam beberapa poin, yaitu deskripsi mata kuliah, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, dilanjutkan materi pembelajaran, kemudian mode dan metode pembelajaran, dan terakhir aspek penilaian atau asesmen pembelajaran. Mata kuliah pameran seni rupa ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menerapkan berbagai aspek teknis dan konseptual dalam kegiatan pameran, serta mampu melakukan refleksi dan pelaporan kegiatan secara kolaboratif dalam bentuk kerjasama tim. Materi pembelajaran didukung dengan metode berbasis proyek atau pembuatan pameran dan studi kasus, yaitu menyelesaikan kasus dan permasalahan pameran untuk menanamkan pengalaman langsung yang relevan dengan kebutuhan medan sosial seni rupa saat ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama adalah memahami konsep prosedur pelaksanaan pameran seni rupa, termasuk pengertian fungsi, jenis, prinsip-prinsip, serta tahapan penyelenggaraan pameran. Yang kedua adalah menerapkan secara langsung konsep prosedur tersebut dalam bentuk kerjasama tim. Dan yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pameran melalui refleksi personal dan pelaporan tertulis yang disusun secara kelompok. Materi pembelajaran dalam mata kuliah pameran seni rupa ini disusun bertahap dalam 16 pertemuan yang terdiri dari teoritis dan praktik langsung. Pertemuan pertama, mahasiswa mendapatkan pengantar. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan pembahasan konsep dasar. Kemudian pertemuan ketiga, memahami pengertian jenis, fungsi, serta prinsip-prinsip dasar pameran seni rupa. Pertemuan keempat dan kelima difokuskan pada teori dan praktik pengarsipan karya untuk kepentingan pameran. Pertemuan ke-6 dan ke-7 membahas tentang pemilahan karya, pengembangan konsep pameran. Kemudian pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester dalam bentuk makalah reflektif dan diskusi konsep kuratorial. Kemudian pada pertemuan ke-9 dan ke-10 diarahkan pada penyusunan proposal pameran, perencanaan teknis, dan penyusunan alur kegiatan. Memasuki pertemuan ke-11 hingga ke-13, mahasiswa secara berkelompok melaksanakan proses produksi dan penyelenggaraan pameran. Pertemuan ke-14 dan ke-15, mahasiswa melakukan evaluasi pameran secara menyeluruh, mencakup evaluasi teknis, kuratorial, respons publik, hingga efektivitas dokumentasi dan publikasi. Evaluasi ini dilakukan secara mandiri dan kelompok sebagai bagian dari refleksi pembelajaran. Yang terakhir, pertemuan ke-16 dijadwalkan untuk ujian akhir semester, di mana mahasiswa mengumpulkan laporan penyelenggaraan pameran lengkap, termasuk refleksi individunya. Sebagai bahan ajar utama dalam mata kuliah pameran seni rupa, saya menggunakan buku yang saya tulis sendiri berjudul Mencipta Pameran Seni Rupa. Buku ini dirancang untuk mempermudah mahasiswa memahami teori sekaligus praktik dalam penyelenggaraan pameran seni rupa secara kontekstual dan aplikatif. Model pembelajaran yang digunakan dalam kuliah pameran seni rupa adalah PJBL atau Project Based Learning. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman belajar yang aplikatif dan berbasis pada proyek nyata, yakni penyelenggaraan pameran seni rupa oleh mahasiswa secara langsung. Untuk menunjang efektivitas pembelajaran, seluruh materi dan penugasan terintegrasi dalam Learning Management System atau LMS melalui Elena. Mahasiswa dapat mengakses RPS, bahan ajar, rubrik, penilaian, serta forum diskusi sebagai pendukung pembelajaran hybrid dan fleksibel dan efisien. Pada perkuliahan tatap muka, dosen menyampaikan materi konseptual secara langsung dilengkapi dengan studi kasus.
diskusi, serta simulasi perencanaan pameran. Sementara itu, melalui LMS Elena, mahasiswa dapat mengakses materi ajar, tautan referensi, serta topik diskusi yang dikembangkan secara berkala. Penyampaian materi juga mencakup presentasi ide, di mana mahasiswa memaparkan konsep pameran, proposal kegiatan, serta rencana teknis yang telah mereka susun. Aspek interaksi dalam mata kuliah pameran seni rupa mencakup interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa. Interaksi dosen mahasiswa dilakukan melalui tanya jawab, diskusi kelas, dan pembimbingan proyek pameran. Sementara itu, interaksi antar mahasiswa diwujudkan melalui kerja kelompok dalam merancang, mengelola, mengevaluasi pameran secara kolaboratif. Aspek penilaian dalam mata kuliah pameran seni rupa mencakup beberapa komponen: aktivitas partisipatif di kelas, diskusi daring memiliki bobot 20%, penilaian utama berdasarkan proyek yaitu 30%, kemudian penilaian dari bobot kasus 15%, dan tugas sebanyak 15%, dengan UAS berbentuk laporan lengkap dan penyelenggaraan pameran. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan aspek penyampaian, delivery, interaksi, interaction, dan penilaian assessment pada mata kuliah pameran seni rupa. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya lakukan pada pertemuan ke-14, yaitu saat mahasiswa mulai melaksanakan evaluasi terhadap proyek penyelenggaraan pameran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kompak sekali ya. Sepertinya habis makan siang ya. Kompak sekali. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga teman-teman bisa mengoptimalkan pertemuan pada siang hari ini ya teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lebih maksimal. Jadi kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, perkuliahan ke-14 ini kalian dituntut kehadiran semua panitia untuk bisa saling mengevaluasi bersama. Yang pertama Alvina, yang kedua Putri, Dinas. Baik, teman-teman, hari ini yang akan kita lakukan adalah membahas tentang sejauh mana keberhasilan pameran kita kemarin. Tentu saja kita tahu bahwa yang namanya pameran itu dibagi menjadi 3. Persiapan, saat pameran itu, dan pasca pameran. Dan sekarang kalian sudah ada di tahapan mengevaluasi pameran. Ada yang tahu nggak fungsi dari evaluasi pameran untuk apa? Silakan. Siapa namanya? Widya. Fungsi pameran adalah untuk agar depannya bisa lebih baik lagi. Oke, fungsi dari mengevaluasi pameran adalah agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk Widya. Baik, fungsi pameran sebenarnya adalah untuk memperlihatkan ide-ide seniman dan untuk mendidik siswa atau mendidik penonton agar jauh lebih baik melalui karya seni. Teman-teman, selain fungsi pameran, tentu saja kalian juga harus memahami teori-teori pameran. Kemarin kalian sudah membaca buku yang saya berikan di bahan ajar. Ini buku yang saya tulis sendiri di bahan ajar, di Elena ada, di RPS ada. Judul bukunya adalah Mencipta Pameran Seni Rupa. Nah, teman-teman, ketika kalian kemarin membaca di buku ini, ada yang masih ingat tentang teori display. Apa itu teori display? Silakan. Teori display menurut O'Doherty di dalam bukunya yang berjudul Inside the White Cube itu mengharuskan kita untuk display itu membentangkan 2 tangan manusia untuk jarak satu karya dengan karya lainnya, Pak. Oke. Artinya ketika seorang itu mendisplay sebuah karya, agar karya itu aman, setidaknya harus ada bentangan 2 tangan ya, biar
tidak kegores tas, tidak kena human error dan lain sebagainya. Begitu ya. Terima kasih Hafiz. Tepuk tangan untuk Hafiz. Nampaknya Hafiz ini cukup memperhatikan. Hafiz juga kemarin di display ya Hafiz ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan alur pameran agar pameran itu tidak tidak crowded. Silakan. Silakan. Namanya? Nama saya Arthana Raffi, Pak. Jadi di sini cara membuat alur yang baik itu menurut Mike Susanto itu yang diperhatikan itu adalah dalam menimbang ruang, menata rupa dengan memperlancar alur pengunjung, Pak. Jadi jika ada pengunjung yang terlalu banyak itu bisa menggunakan sistem buka tutup agar tidak sesak dan juga tidak membahayakan karya tentunya. Oke, terima kasih Mas Atana. Tepuk tangan untuk Atana. Terima kasih Atana. Tentu saja betul ya, yang namanya arus penonton dari sebuah pameran itu harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, yang terjadi adalah crowded. Di beberapa tempat seringkali terjadi pingsan di dalam galeri karena terlalu crowded, oksigennya habis, yang akhirnya merusak tatanan pameran gitu ya. Jawaban kalian nampaknya memperlihatkan kalian cukup memahami teori-teori yang ada dalam buku yang sudah kami tulis, sehingga pameran Amornya jadi bagus dan menarik. Selanjutnya teman-teman, saya akan memberikan sebuah materi. Setelah memahami materi saya, nanti kalian akan melakukan workshop atau melakukan diskusi bersama. Kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan ke diskusi tanya jawab. Mungkin untuk pertemuan kali ini kelompok dokumentasi saja ya. Seksi dokumentasi yang nanti maju di sini. Baik, saya akan mulai di materi intinya. Ya, baik teman-teman. Tidak terasa pameran Amor kedua kemarin sudah kita lakukan. Setelah kita lakukan tentu saja kita membutuhkan yang namanya evaluasi. Ya, evaluasi itu sebenarnya bukan untuk berantem, bukan untuk menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana kita menindaklanjuti program-program yang sudah dibuat untuk program lain yang lebih baik lagi. Siang hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengevaluasi pameran seni rupa. Cara yang pertama tentu saja adalah mengevaluasi pra-pameran. Yang pertama, apakah kalian sebagai panitia itu siap terhadap penyusunan konsep, tema, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalian mempertimbangkan kelayakan teknis venue dan keamanan karya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kalian berhasil berkomunikasi dengan seniman dan sponsor. Itu luar biasa. Meskipun waktu dari awal pameran sampai akhir pameran itu waktunya tidak banyak. Tapi kalian kemarin berhasil mendapatkan sponsor. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi saat pameran. Alur pengunjung dan keterlibatan penonton dalam pameran ini cukup interaktif. Jadi sangat mudah, sangat enak sekali. Sehingga orang-orang yang misalkan ada di situ untuk sekedar ngobrol sebentar, itu tidak menghalangi orang-orang lain. Kemudian yang kedua adalah kualitas display dan lighting. Kualitas display dan lighting di pameran Amor tentu saja tidak bisa kita samakan dengan kualitas display di pameran-pameran besar yang lain. Tapi memang saya rasa display dan lightingnya masih kurang. Di sini mungkin kalian bisa menggunakan treatment lain. Misalkan kalian menggunakan warna yang lebih redup, yang lebih soft, dengan lampu-lampu kuning yang cenderung seperti temaram lampunya. Jadi kesan karyanya itu bisa lebih dramatis. Kemudian yang terakhir dari evaluasi saat pameran, kejelasan narasi kuratorial. Yang saya lihat kemarin divisi kuratorial itu menunjukkan effort yang baik. Tapi bahasanya terlalu puitis. Ya, kalian ingat ya. Nah, bahasa puitis itu di satu sisi baik,
karena kalian bisa menyamakan value karya dengan bahasa kalian, tapi di satu sisi orang apresiator itu nggak paham yang kalian maksudkan apa gitu. Nah, mungkin nanti ke depan kalian bisa menggunakan bahasa kuratorial yang lebih umum dan formal. Baik, kemudian yang ketiga yaitu evaluasi pasca pameran. Yang pertama adalah merekap data pengunjung, hasil kegiatan pendukung seperti mural. Ya, kemarin kalian mural di belakang, itu ada berapa karya mural? 20 ada sih? 20 ada. Keren sekali ya. Kemudian efektivitas promosi dan dokumentasi, kalian kemarin menggunakan TikTok dan Instagram. Serta yang terakhir, kalian mengatasi kendala dan solusi dalam pameran dengan sangat baik. Nah, kemudian yang ketiga, narasi ruang yang ada 3 itu, kita pakai 3 ruang, itu seharusnya sepenuhnya konsisten, artinya wacananya konsisten, bentuknya lebih konsisten, kemudian mungkin alur pengunjungnya lebih konsisten, itu tadi masukan saya. Kurang lebih seperti itu ya untuk tema kuratorial. Beberapa karya 2 dimensi itu terlalu tinggi. Kalau kalian ingat di buku saya itu saya menjelaskan kalau kalian mau melihat karya itu karyanya itu harus seukuran mata manusia dewasa Indonesia. Jadi antara 160 sampai 165 cm. Yang terakhir, jarak antar karya satu dengan yang lain itu ruang nafasnya terlalu dekat sehingga karya satu dengan yang lain itu terkesan tercampur gitu. Oke ya, itu. Kemudian selanjutnya, tim dan koordinasi semuanya sudah baik. Saya lihat semuanya sudah bagus. Pameran Amor juga berhasil menghadirkan seniman profesional. Jadi kalian bisa mengapresiasi atau karya-karya kalian diapresiasi oleh seniman-seniman profesional. Meskipun MOU belum kalian terapkan secara penuh. Ada juga yang menjadikan karena MOU belum dimaksimalkan, posisi karya seniman undangan terkadang terlalu dominan. Jadi kalian masukkan semua di Westkamer, ada yang beberapa di Monod gitu ya. Nah, itu semua adalah evaluasi yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Intinya adalah evaluasi bukan hanya sebatas kritik saja, tapi lebih ke cermin pertumbuhan pameran kita. Kemudian yang terakhir, pameran ini meskipun dibuat oleh mahasiswa, tapi pameran ini bisa dikatakan sebagai pameran profesional. Ini bisa dilihat dari tanggung jawab kolektif kalian dan bagaimana kalian menangani proyek ini dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, setelah kita membahas satu-satu kekurangan dan kelebihan dari pameran Amor kedua, saya rasa kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu mengintrospeksi secara kelompok sejauh mana pameran ini berhasil. Ada kelompok dokumentasi, ada kelompok kuratorial, ada kelompok display, dan ada kelompok seksi acara. Silakan untuk kelompok yang depan bisa menghadap ke belakang untuk bisa saling berdiskusi. Silakan. Ya, silakan. Bapak, saya izin bertanya, kan tadi saat Bapak menerangkan materinya kan Bapak menyinggung soal lighting itu. Nah pertanyaan saya tuh, kalau semisal sebelum acaranya mau dimulai nih, tiba-tiba ada kerusakan lighting itu tuh gimana sih untuk dampaknya kepada divisi yang lain? Apakah nanti bisa terjadi kayak miskom atau nanti kayak kacau sendiri gitu? Pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Nana. Iya. Pertanyaan Nana pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya yang namanya manajemen itu harus tersistem. Semuanya itu harus tersistem. Display, kuratorial, seksi acara, semuanya tersistem. Ketika display itu rusak atau ada yang salah, maka nanti akan mempengaruhi tema kuratorialnya. Harusnya misalkan temanya lighting, akhirnya jadi temaram, jadi dark gitu ya. Itu artinya membutuhkan kinerja yang solid.
Yang pertama. Yang kedua, kalian sebagai seorang pengelola pameran harus memiliki plan A, plan B. Bahkan plan A itu pakai lampu putih. Kalau misalkan lampunya kok mati satu, ya kalian bisa tuh pakai tema tertentu, buat karya ini lebih temaram misalkan, buat pakai lilin misalkan, buat pakai penerangan-penerangan yang lain mungkin yang bisa digunakan untuk mengganti si lampu ini. Jadi nggak letterlek gitu. Biar apa? Biar pamerannya bisa berjalan secara maksimal. Gitu ya. Terima kasih Nana. Tepuk tangan untuk Nana. Baik, teman-teman, selanjutnya saya persilahkan kalian untuk mempresentasikan diskusi kalian. Silahkan dari tim dokumentasi untuk mempresentasikan hasil dokumentasinya. Mungkin cukup 10 menit. Silahkan. Baik, selamat sore semuanya. Saya Masjidul Fatin. Di sini saya mewakili tim publikasi dan dokumentasi pameran Amor 2 Wirasa. Di sini saya sedikit menjelaskan beberapa tahap dan beberapa hal yang telah kami lakukan selama pameran Amor 2 ini berlangsung. Tim acara, tim divisi konsumsi dan lain sedang berjalan di lapangan. Kami juga berjalan di dunia maya, yaitu dengan membuat atau memproduksi bagaimana Amor Exhibition ini bisa dikenal oleh masyarakat luas lewat media sosial. Jadi kami membentuk beberapa divisi, yaitu dibagi ada divisi publikasi yang berfokus kepada media visual, desain, dan hal-hal berkaitan lainnya. Dan kemudian dibagi lagi menjadi divisi dokumentasi yang akan mengurusi bagian image, bagian fotografi dan videografi di lapangan. Kan warnanya di mana pada Amor Exhibition ini terbagi menjadi 4 warna, di mana setiap warna mewakili subtema yang telah dirancang oleh tim acara dan tim kuratorial, di mana Ajrih diwakili oleh warna merah, ada warna oranye diwakili oleh subtema Santi, kemudian hijau diwakili oleh Ikhlas, dan Wirasa sendiri diwakili oleh warna ungu. Saya Ahmad Majidul mewakili tim publikasi dan dokumentasi, mengucapkan pamit sekian. Terima kasih Mas Yudul. Mohon untuk di sini dulu karena ini namanya evaluasi, jadi dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan untuk tim dokumentasi, dipersilahkan. Silakan, namanya siapa Mas? Saya Winatra. Winatra, silakan Winatra. Oke, nama saya Winatra, dan dari yang saya lihat publikasi dari konten-konten Amor ini sebenarnya sudah cukup baik, tapi mungkin bisa ditambah detail waktu dan lokasi, karena kita tahu sendiri kalau misal Amor Exhibition ini berada di 4 lokasi yang berbeda, jadi pengunjung atau calon pengunjung yang penasaran bisa tahu, oh spot yang di foto ini sebetulnya ada di lokasi Ajrih atau yang mana gitu. Baik. Jadi itu yang mungkin masih bisa untuk diusahakan di acara ke depan, seperti itu. Terima kasih Mas Winatra. Tepuk tangan untuk Mas Winatra. Baik, Mas Winatra atas saran dan evaluasinya terhadap tim publikasi dan dokumentasi. Ini sebagai pelajaran besar bagi kami untuk bisa lebih baik dan lebih improve di acara Amor selanjutnya gitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan atau saran lagi, silahkan. Oke, sebelumnya saya Putri Sukma, NIM belakang 078. Izin bertanya, untuk publikasi dari Amor 2 sendiri kemarin itu sudah cukup masif ya kalau menurut saya. Nah, untuk penontonnya sendiri dari dokumentasi dan publikasi itu berapa ya? Kalau boleh tahu. Baik, pertanyaan cukup menarik dari Mbak Putri Sukma. Jadi mengenai hasil atau apa sih impact dari media sosial yang kami buat, di mana kami setelah kami rekap selama Amor 2 Exhibition ini, kami membagi menjadi 4 akun, di mana Wirasa jadi akun utama kami.
total dari postingan yang kami unggah sekitar 60 postingan semenjak Amor 2 ini berinisiasi, dari mulai pengenalan tema sampai ke dokumentasi hingga after movie-nya. Dimana total dari insight Instagram kami hitung ada di angka 480.000 sekian untuk jumlah viewers. Karena ini cukup masif. Konten utama kami nggak cuma berjalan di ranah postingan slide atau grafis, tapi juga di Reels, di mana nantinya kami juga membentuk akun TikTok yang bekerja sama dengan subdivisi lain. Kami membuat konten-konten receh dan konten-konten hiburan agar menarik. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup ya, bisa diakhiri. Oke. Baik, saya akhiri kembali. Saya Mas Zulfatin, mewakili divisi publikasi dan dokumentasi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih Mas Idul. Ya, teman-teman, dengan berakhirnya diskusi Mas Idul tadi, evaluasi pameran untuk seksi dokumentasi pada siang sore hari ini dinyatakan selesai. Minggu depan, teman-teman yang belum presentasi divisinya seperti divisi kuratorial, divisi display, divisi acara, diharapkan untuk siap mempresentasikan beserta dengan data-data yang sudah kalian tetapkan. Teman-teman jangan lupa 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester sehingga seluruh laporan harus sudah selesai. Ya, seluruh laporan harus sudah selesai. Jadi teman-teman yang nanti mau UAS, mau menyelesaikan tugas-tugas dan lain sebagainya, jadi tidak lupa harus menyelesaikan UAS mata kuliah pameran terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk memberikan simpulan pada pertemuan kita siang sore hari ini. Evaluasi dalam pameran itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk event pameran. Jadi pameran itu bukan hanya sekadar memajang karya saja, bukan sekadar mengukur venue saja, bukan sekedar mendatangkan banyak pengunjung saja, tapi pameran lebih jauh adalah proses transformasi ide. Proses transformasi dari ide ke visual dan transfer ide dari visual ke pikiran penonton. Sehingga yang namanya pameran, temanya harus selalu positif. Pameran itu harus mengajak orang-orang untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Sama seperti pameran Amor dengan konsep wirasanya, kita rasa kita semua patut berbangga bahwa pameran Amor bisa memberikan dampak positif kepada publik seni rupa di Semarang. Tepuk tangan untuk pameran Amor sekali lagi. Baik, apakah ada pertanyaan, sanggahan, dan saran untuk pertemuan siang hari ini? Jika sudah tidak ada, sebelum kita mengakhiri perkuliahan siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar hasil perkuliahan sore hari ini bisa kita manfaatkan dengan baik kelak. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Saya tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Teman-teman jangan lupa untuk mengunggah hasil-hasil tugasnya nanti di Elena. Dan untuk melihat format dan template-nya, teman-teman bisa mendownload di RPS dan bahan ajar kalian. Di sini sudah saya cantumkan, ada di dalam buku ini, kalian bisa download, kemudian kalian bisa print bukunya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan 15 minggu depan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua.
Demikian pemaparan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT pada unsur pengajaran dari saya Muhammad Rahman Atian, SPD MSN. Semoga pemaparan ini bisa menjadi salah satu pemaparan yang baik dan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.